Rafaela. Aku sih tadi mikirnya ke arah Rafaela, karena gini, aku sempat berpikiran ke arah Estes. Cuma problemnya adalah sekarang power dari God Lane-nya Oh itu iya. tidak berada menempel. Bukan power kayak Bukan hero Brody, front to back gitu kan. Melissa, Ya, bukan ya. Moskow. Tapi dia Beda. memilih ke arah hero yang ke arah backline. Jadi mungkin Rafaela lah, masih bisa rotasi ke depan, masih bisa flicker heal. Buka mapnya sih yang paling penting. Buka mapnya, karena Light of Retribution itu kan bisa mendeteksi sekitar 360 derajat. Dan itu areanya lumayan besar. Sehingga rumput pun kalau misalkan ada hero di sana, ke-detect langsung. dan itu yang sekarang mungkin lag, kita bilang gak miss, tapi lag of checking boost-nya dari posisi Yasmi. Dari segi hero-nya juga kalau misalkan yang tersisa, tadi kan kita udah sempat lihat ya. Ada beberapa hero yang tersisa. Diki bahkan menurutku oke. Digi masih oke. Digi masih oke. Apalagi dia punya wall charge. Iya, ingat Diki damage. Itu kan lumayan ngeganggu loh untuk beberapa hero yang Petrify pecah kan main. Be sama ultimate Digi. Pecah kan? Pecah. lumayan ngejawab sebenarnya. Tapi Iya. dua Purify kayaknya Diki nggak dibutuhin di sini oleh Yasmin. Mungkin itu jawabannya. Tapi ingat, itu utility source. Kalau ya. misalnya itu miss penggunaan, wah itu bakal dia kekurangan daya dobrak banget sih. Makanya mungkin ya balik lagi dengan adanya dua Purify daripada nanti bawa Diki dan itu terlalu radit, terlalu overkill. Iya. Nanti lebih baik bawa yang aman-aman aja. Udah dua Purify cukup, kita hero team fight semua. Dan kini kita harus lihat di sini Ruby benar-benar punya power potential untuk melakukan combo bersama dengan Akai. Tapi Wakaji yang benar-benar sampai di zoning out banget, dipaksa untuk mundur. Terus sekarang Wakaji kalau recall, wah beneran recall. Dia udah sangat Kehilangan gerobak. kehilangan gerobak dan bahkan kehilangan waktu untuk dia melakukan farming. Ranata udah tinggal freeze minionnya. Oke, Pranata Fresh Minion levelnya juga akan sedikit berbeda. Kemungkinan besar Ski juga akan sedikit kebingungan ketika harus dia menjaga posisi bot lane. Tapi rotasi harus dibenangkan juga oleh para pasukan dari Yasmi-nya, Profesor. Ya, dan sekarang Yasmi benar-benar coba buat manfaatin poinnya agar bisa di-press dari awal. Apalagi kalau kita melihat dari Explain. Oke, tapi ternyata pancarnya cukup misspent. Ya. Execution is real. First blood didapatkan oleh Don di arah top lane. Jason, tadi pancarnya miss loh, Profesor. Kalau dia tidak bisa selamatkan, itu dia tidak mungkin berhasil selamat di arah top lane. Tapi di sisi sebaliknya mirroring yang gagal dilakukan oleh Yasmi Esports. Sorry, Yasmi doang. Nggak maksimal jadi. Nggak maksimal, nggak ada pertukaran. Ya. Sebenarnya kalau ditukar berhasil sama di arah bottom lane, itu tukarnya mahal. Apalagi kalau buat Pranata sekarang tukar EXP. Pranata tukar sama XP Lane itu nggak adil banget. Tapi kalau yang paling kita takutkan adalah Wakajinya yang malah kemakan. Lihat Pranata benar-benar sampai bikin 2 kali loh recall. Dan untuk sekarang Joy, dia benar-benar terjebak di tengah-tengah jungle milik Yasbi. Oh, ditutup dan bahkan Pancer memilih untuk menuju ke arah kembali Turtle yang diuntungkan oleh Aratusena. Yasbi no power of retribution, no heavy spin. Bahkan Joy masih tumbang di depan sana. Membuat Yans kalau masuk cuma merugikan dirinya sendiri. Kalau dia masuk dia cuma menjadi bulan-bulanan warga kali ini, Profesor. Iya, apalagi ditambah buat sekarang misalkan Nians dalam keadaan yang dimana dia udah tumbang 1 kali, beda level juga akan makin terlihat oleh Don. Dan melihat bagaimana kehadiran dari Black Dragon Transformation yang kita tahu sendiri lah, cooldown-nya itu di level pertama itu 85 detik. Jadi sekali keluar untuk naga hitamnya, tentu menurutku akan sangat merugikan sekali di sini bagi teman-teman dari Yasbi. Power spike team fight-nya bakal flop banget. Dan Violence dia ingat punya Petrify. Purify-nya bakal ke-trigger atau jangan-jangan targetnya memang bukan kepada pemegang Purify tapi kepada Yuzongnya. Biar Yuzongnya nggak bisa join team fight. Oh, dia respect sekali ini kali ini dengan adanya damage dari seorang Adita dan juga Okta ya. Ya. Dari Akai memilih ke arah Tafut tapi team fight belum terjadi. Memilih Joy melakukan invasi kembali. Dia tidak mau berada di ketertinggalan cukup jauh. Dia mau coba invasi, dia mau coba adu retribution dengan jungle yang dimiliki oleh seorang Jason. Tapi Violet mendeteksi pergerakan dari seorang Joy. Bakal coba di all in. I'm offended. Gagal berhasil membuat seorang Violence gak tenggelam. Gak ada rough wave. No damage burst. Dan membuat Yasmi dapetin 1 buah point kill. Ya ini benar-benar Digagalkan, Profesor. cancel. Kita tahu sendiri lah bahwa Ruby ini bisa mendinai bagaimana pergerakan dari Raw Wave. Belum sempat menyelam, ternyata belum sempat juga untuk minum air daripada Violence itu sendiri. Dan kita melihat Okta dengan Black Shush, dia kayaknya benar-benar berani loh untuk melakukan poking damage. Dan seperti kita tahu untuk sekarang, penggunaan mana dari Valentina sebelum dia punya Endless Talisman, bocor banget. Makanya agak cukup jarang sekarang untuk menggunakan ke arah ini ya. 1 buah emblem yang bukan diskon. Iya. Jadi ke arah diskon aja, nggak Biar usah cepet pakai. ya dapet duit. Iya, nggak usah magic worship. Tapi di mana Yans kali ini masih mendapatkan sedikit pressure yang cukup keras dari Don. Di arah top lane, Rafael bakal coba dikeluarkan. Violence mencoba dapetin 1 buah Ki. Petrify Gaming yang dikeluarkan membuat Ki harus pakai flickernya.
mau tidak mau dibandingkan dia harus tumbang. Dan Pranata agak sedikit terlambat untuk mengeluarkan damage-nya kali ini. Membuat Wahaji berhasil memukul mundur dia. Setidaknya laning phase coba untuk dipegang kembali oleh pasukan Yasmin di bottom lane. Tapi Okta masih memiliki Black Shoes. Masih memiliki untuk satu buah pergerakan di arah top lane. Langsung ada Jason standby on position. Joey. Dia pede banget karena dia masih memiliki heavy speed. Bukan coba dikeluarkan begitu saja. Mundur ke arah belakang. Finals tertake dan depankan retribution di Sunpoint from Jason. Walaupun itu tukar dengan seorang finals, tapi lihat Yans di sana sekarang dalam mode. Ada portal 1 kali 24 jam. Satu buah point kill berhasil diamankan dan memilih untuk mundur. Pasukan RRQ mereka sudah cukup banyak dapetin makanan. Dari mulai turtle, dari mulai EXP lane-nya, udah cukup banget makannya. Dan kalau mereka masih mau team fight kembali, ini bisa rugi di tangan dari RRQ Sena. Dan itu dia, seperti aku bilang, kalau dia masih mau maksa, itu akan rugi untuk dirinya sendiri, Profesor. Iya, bisa dibilang greedy atau tamak yang tadi terjadi ya. Gerakan-gerakan yang menurutku cukup beresiko. Namun ada satu movement dari Wakaji yang nge-deny Valence untuk melakukan point kill. Dan Wakaji untuk sampai saat ini walaupun dia terkena recall berkali-kali, bahkan sampai harus pulang, isi mana isi darah, regen segala macamnya. Tapi dia, lihat levelnya lebih unggul sekarang. Dia lebih unggul karena Pranata juga benar-benar tidak bisa melakukan laning phase sebebas sebelumnya. Lihat betapa keunggulan yang dimiliki dari RRQ bisa dibalikan kembali oleh Yasbi. Dan sejujurnya ini rugi di tangan RRQ. Iya, Dia punya dapetin 2 turtle, tapi lihat goldnya. Tidak terlalu berbeda jauh. Itu harusnya perbedaan yang cukup signifikan loh, Prof. Apalagi dalam keadaan point killnya ya, kita bisa bilang 3 point kill di awal dari RRQ Sena bisa nge-build up banget bagaimana mood mereka agar bisa memainkan pola rotasi yang lebih nyaman ke arah turtle setup. Tapi balik lagi, dengan 2 turtle ditukarkan dengan beberapa hero, menurutku tidak begitu untung bagi teman-teman dari RRQ Sena, sehingga membuat mereka harus mereset kembali apa yang harus mereka lakukan di turtle yang ketiga, walaupun bisa jadi nanti akan ada perfect turtle. Oke, bakal ada satu buah turret yang dipaksakan oleh pasukan dari Yasbi. Dan terperangkap, wall charge untuk defensif. Mau tidak mau harus dia keluarkan. Tapi di sisi sebaliknya, lihat Jason mencoba mengamankan Roundel yang tidak punya Black Juice. Masih ada, Ding. Masih ada. Masih dia ada Black keluarkan emang sengaja kayaknya. Ditahan sama dia. Tapi masalah utamanya adalah ketika nanti Black Juice digunakan, setup turtle-nya pasti bakal minim banget untuk power spike damage dari Yasbi. Dan untuk sekarang, ketika melihat Yans di arah top lane, sepertinya ada pergerakan menuju ke arah bottom lane. Dan Wakaji sudah menghadang di sana. Oke, Ki still survive. Wahaji berhasil membalikan kembali keadaan, tapi ada Okta dengan Black Shoes yang dimiliki dan Valence almost ter-take down. Almost, tapi tidak bisa diselamatkan kembali. Sedangkan di sisi sebaliknya retribution di Sunpoint dari seorang Choi. No perfect turtle for this time, Profesor KB. Ya, seperti yang tadi kita udah sempat praduga juga di arah top lane. Ketika memang Yansen ini nggak hadir dan ternyata cukup terlambat dari RRQ Sena untuk respon pergerakannya Joy yang sudah hadir di arah turtle. Otomatis turtle-nya bakal ada di tangan dari Yasbi. Dan melihat dari satu item Ice Queen One Roundel, aku suka banget dengan pemilihan item ini. Sehingga membuat nantinya Roundel akan lebih ready atau lebih siap ketika melakukan poking damage kepada Don. Apalagi kita tahu Don ini kan grok. Minim defense dari Magical membuat Don akan lebih mudah di meltdown oleh Lilia. Tidak mudah untuk di meltdown untuk seorang Lilia karena Lilianya juga lihat dia masih punya Black Shoes. Damage-nya terlalu sakit, Rafa keluarkan dari bottom lane. Damage-nya masih cukup, tapi Joy mau nggak mau harus gunakan retribution-nya dibandingkan dia harus gunain heavy spin untuk mencoba menyelamatkan dirinya. Yang standby on position, Jason jangan sampai terkena Petrify. Ini sangat berbahaya untuk dirinya sendiri. Karena kenapa Profesor masih ada heavy speed. Dan bahkan Jason terdeteksi, Phantom Execution berhasil menyelamatkan dirinya. Langsung ada Black Shoes, Okta still survive di arah mid lane. Yasbe masih mau coba lebih untuk melakukan sustain team fight. Extended yang dipaksakan. Tim fight terus menerus yang tak pernah kendor dengan keadaan keunggulan laning phase yang dia miliki. Nampaknya mereka sadar kalau pasukan RRQ nggak bisa ngedive ke belakang, nggak bisa megang Wahaji. Iya, Wakaji ini bakal free banget sih, apalagi dalam keadaan sekarang hanya bisa melakukan ganking ke arah Yan. Dan Joy, dia mencoba untuk farming sebanyak mungkin agar ketertinggalan level yang dimiliki oleh antar jungler ini benar-benar bisa kesusul. Dan di arah top lane, teman-teman bisa lihat lagi dan lagi ya. Gold turret yang benar-benar dihabiskan semua di arah top lane sekarang juga sudah benar-benar dihabiskan untuk kubu dari Yasbi. Jason benar-benar gak mau ketertinggalan level dan melihat potensi dari Magic Sentry yang terbuka. Entah kenapa walaupun RRQ Sena kehilangan 2 turret, tapi mereka tetap unggul karena Magic Sentry-nya bakal up di sebelah kiri dan Lord di sebelah kiri juga. Iya, Lord di sebelah kiri, tapi aku tidak melihat adanya Joy bertukar dengan satu purple yang dimiliki Jason.
Jadi tandanya Don berhasil nyelamatin. Iya. Karena tadi nggak ada yang melihat itu. Cuma ada Don yang di sana. Untungnya Don dia berada di posisi EXP lane. Jadi dia sangat kuat untuk melawan pergerakan dari seorang Choi. Don balik lagi, watch out for defensive. Mau tidak mau harus itu yang dia lakukan. Informasi pun telah diberikan oleh pasukan dari Yasbi. Tidak ada wall charge, tapi Aku mulai paham sih ini konsepnya ke arah mana. Jason cuma buat distraction aja. Lihat di arah bawah. Lihat minion yang berjalan dari tadi. Ini benar-benar didorong sama Pranata dan juga Violence berdua saja. Oke, tapi lihat informasi terberikan dan Petrify Gaming. Violence gagal menyelam di depan sana. Tapi Jason yang harus berangkat. Shutdown telah diberikan. Choi dengan sangat bebas untuk bisa memberikan damage di arah depan. Yans is coming. Pranata menjadi target utama. Tapi nampaknya Black Dragon Transform atau Black Mamba gagal menuju ke arah backline dari RRQ Sena. Wah, ini benar-benar jadi momen buat Yasbi sih jatuhnya. Apalagi dengan Cloud dari Wakaji yang masih belum bisa disentuh sama sekali oleh siapapun. Glowing One, Ice Queen One, combo keluarga One. Jadi bakal lebih powerful tentunya bagaimana efek dari slow dan burning di waktu yang bersamaan. Walaupun 2300 tuh barusan skill attack-nya. Dengan bermodalkan 2 item saja. Blade of Despair dan juga Malefic Roar. Menuju ke arah bagian mid game. Entah kenapa Wakaji juga sepenuhnya juga udah ready untuk menerima pukulan daripada Pranata. Apalagi dia sudah selesai dengan Wind of Nature. Dia baru akan menuju ke arah Corrosion Side harusnya. Makin lebih powerful lagi attack speed-nya. Sakit banget kali ini dari seorang Okta dengan pokin damage yang dia miliki. Bahkan dari Jason mau nggak mau mengeluarkan satu momentum dengan cepat di arah top lane. Tadi sebenarnya Violence tuh punya momentum, Prof. Iya. Tapi sayang dia nggak loncat ke dalam, dia nggak ramp wave. Petrify kena 2 loh tadi. Ya, tapi kayaknya ada keraguan-raguan di sana. Atau dia emang sengaja nungguin Yansnya dulu baru dia bakal all in ke arah Yans. Karena satu-satunya hero yang bisa di all in di sini adalah Yuzongnya itu sendiri. Cuma Yuzong. Sisanya kan Bob Purify, Bob punya Black escape Shoes. ability, ada Black Shoes juga. Terus Punya- Ruby apalagi? Ruby kan cancellationnya buat Kadita soalnya. Heavy spin juga terlalu tebel, berat banget. Targeting dari Violence sih udah mulai harus dicari sih, Prof. Mau dia kalau mau dapetin dari depan atau enggak dia mau nunggu Battle Mirror image-nya, itu terserah. Tapi gimana caranya sekarang Wakaji dipegang? Intinya seperti itu, Profesor Kabe. Wakaji yang megang sih masalahnya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bener-bener nangkep ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal bagaimana power dari Yasbi yang dipakai 2 Purify ini loh, bener-bener bikin mereka jadi nggak bisa terpick off sama sekali walaupun ada Kadita di belakang sana. Sedangkan lihat dari dengar konselnya aja, para pasukan Arashi mereka udah standby in position. Dan Jason terlihat di arah tengah sendirian, tak ada yang menemani, mencoba untuk melakukan flanking, kabur ke arah top lane. Tapi Jason bisa dikejar asal-asalan oleh pasukan dari Yasbi. Melihat adanya potensial kabur di arah top lane, dimanfaatkan Jason dengan semaksimal mungkin dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hampir saja terbekuk atau tergerembek oleh pasukan dari ISBH. Yasbi. Yasbi, Ya, disingkat-singkat begini. itu. Ya benar, itu kan maksudnya 4 huruf maksimal. Saya kan ngikuti. Bener. Nih kalau kita ngomongin soal RRQ Sena ya, cara mereka untuk menangin game ini masih tersisa dengan satu potensial tadi, yaitu dalam melakukan yang namanya split push. Tapi mau gimana pun caranya split push, ketika Roundel-nya lagi winning condition seperti ini, Roundel bisa pulang untuk melakukan clearing wave dengan cepat. Karena seperti yang kita tahu ya, Lilia dengan power dia di Angry Gloom dan juga Magic Shockwave, itu mempermudah sekali untuk melakukan clearing wave minion di arah ranah late game. Apalagi pas sudah jadi glowing one kayak gini, makin mempermudah dia juga untuk melakukan main front to back. Pasif gaming yang dilakukan terhadap pasukan dari RRQ membuat Yasbi memiliki power yang cukup kuat di late game. Kenapa? Yasbi tahu gue nggak boleh terlalu terburu-buru, gue sabar. Gue mainin ini to the late game, gue punya power yang cukup tinggi dengan Cloud gue. Jadi kenapa harus gue buru-buru? Dan yang ada malah kalau karena gue buru-buru, gue bisa termakan dengan gameplay comeback-nya nanti. Iya, apalagi buat sekarang lihat Jason powernya juga udah mulai terpatahkan dengan Cloud yang begitu powerful di DPS-nya. Walaupun ada satu flicker seperti yang baru saja digunakan oleh Ki dan Black Dragon Transformation ketika teman-teman dari RRQ Sena ingin melakukan defense. Dan bahkan satu hal, Profesor. Dia ngeluarin Black Dragon Transform ketika lotnya udah didapetin. Mm-mm. For what? Untuk apa? Dia membuang soul skill yang harusnya soul skill-nya bisa dia pegang untuk melakukan defensif terhadap Lord itu sendiri. Iya, aku malah mikir apakah ini tidak sayang ya. Padahal teman-teman dari Yasbi bisa untuk dive in maksudnya. Untuk melakukan end game dengan menggunakan satu Black Dragon Transformation. Tapi di posisi seperti ini lihat Yansnya, dia lebih memilih untuk melakukan split aja. Coba kendaliin
wave minion yang ada di bawah. Dan mereka mulai bergerak dengan Wak Haji yang attack speed-nya bener-bener, wah ini udah gak bisa dibendung sih, serius. Harus dipegang benar-benar. Harus dipegang. Harus dipegang, tapi Jason seorang diri mencoba untuk menyelamatkan top lane-nya. Mundur ke arah depan, Violence gak bisa masuk lebih dalam lagi. Emma Vendetta menuju ke arah seorang Okta, tapi masih ada Black Shoes. Okta masih bertahan begitu saja. Mundur ke arah belakang, Jason fokus ke arah Rondo. Rondo damage masih bisa diterima dan Rofev menghilangkan lot dengan sangat cepat, tapi tidak bisa memegang seorang Wahaji. Karena Wahaji masih terlalu jauh dari pergerakan tim RRQ Sena. Untouchable, untouchable. Bener-bener gak kesentuh sih. Ini PR banget buat teman-teman dari RRQ Sena. Untuk memenangkan game ini mereka perlu menangkap ke arah Cloud-nya. Tapi gimana caranya menangkap Cloud ketika Cloud sendiri itu tidak bisa ditangkap. Dia punya Purify, dia punya Wind of Nature. Physical damage nggak akan masuk, magical damage juga nggak akan maksimal. Apalagi Violence di sini walaupun dia bawa Petrify, ingat ada Purify jawaban atas Kadita sebagai roamer. Inilah dia alasannya. Kenapa Kadita roamer sepertinya sudah mulai flop ya dari pemilihan atas power pick-nya. Karena untuk beberapa tim akan menjawab hal tersebut dengan Purify atau bahkan Diki salah satunya. Yes. Yang harus mereka perhatikan sekarang adalah laning phase terlebih dahulu. Yasbi gimana caranya dorong dua laning phase sambil mereka bersama-sama dorong di arah bottom lane. Paksa dorong dan kalau bisa di dalam detikan menuju ke arah 30 detik atau 20 detik Lord yang akan muncul. RRQ pancing dengan sentrinya, Prof. Sebelum Lord yang muncul, sentrinya harus sudah kepake kalau bisa di situ. Iya sih. Magic Sentry jadi harga mati di sini apalagi dalam keadaan mereka under condition. Mereka harus sebisa mungkin membuka mapnya daripada nanti badan mereka yang ngebuka map dan mereka malah kemakan gitu loh sama ganking Evac yang dimiliki sama Yasbi. Yasbi di sini siapapun yang di heavy spin ya, udah pasti bakal tumbang. Jangan muncul dulu pertama, jangan muncul dulu para pasukan dari Yasbi, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka mau muncul, itu clear-nya cepat. Clear-nya cepat supaya dorong minion dari Yasbi itu di tengah, dekat sama sentry. Mau nggak mau RRQ mencet sentrinya. Jangan sentrinya dipencet pas mereka lagi mau lord. Iya, yang ada mereka malah all in lordnya. Iya, mereka tahu di mana posisi dari Yasbi yang ada. Ini dia nih, Kadita juga, lihat di bagian top lane. Tanata yang mencoba untuk melakukan split push di dalam lane jauh. Karena untuk sekarang di posisi seperti ini memang cuma split push sajalah jawaban daripada teman-teman Yasbi. Ketika RRQ Sena lagi mencoba untuk mengejar ketertinggalan di loose condition mereka. Profesor ini bisa flank sih, kalau mereka mau main flank. Tapi kalau mereka nggak main flank, gimana caranya? Mereka mau all in backdoor yang dimiliki dari RRQ. Mereka mau backdoor. Yans di depan sana ditumbangin. Informasi telah diberikan. Team fight akan terjadi 5 versus 4. 3 lawan 3. Tapi di sisi sebaliknya. 3 lawan 3. Di arah posisi Lot. Wahaji benar-benar memegang power yang cukup tinggi kali ini. Wahaji di buying time. Gone. Retribution telah dikeluarkan. No words for this time Profesor KB. Tapi lihat di belakang sana. Okta mampukah membalikan damage terhadap Wahaji itu strong. Wahaji Purify Gaming plus Wind of Nature. Sayangnya Wahaji dia nggak fokus karena Okta. Wahaji bakal coba dikejar asal-asalan. Okta ter-take down. Memukul seorang Wahaji yang tinggal sedikit lagi nampaknya masih belum tergapai oleh pasukan RRQ, Profesor. Ya, Wahaji benar-benar bebas banget di sini. Belum bisa ditumbangkan sama sekali dan Hasklaw adalah jawaban terakhir dari Wahaji. Jason mencoba untuk mendapatkan level ke-15-nya dan bahkan saat ini Wahaji mencoba untuk memberikan dealing damage yang lebih tajam lagi kepada sang jungler dari RRQ Sena. Oh, miss. Targeting, miss, dan skill satunya udah habis begitu aja. Oh, miss Stone Rose dimiliki oleh seorang Jason. Kali ini ter-take down, no Jason, no power of retribution. Tapi Ki gagal untuk di-take down oleh seorang Violence. 40 detik Jason terlalu memaksakan untuk bisa menemukan Wahaji. Yang mungkin Wahaji bisa di-take down oleh seorang Okta, satu-satunya orang yang memiliki power damage dari Magical dengan spray linglungnya dia, Terrify Gaming. Spray linglungnya dia, dan buat sekarang dengan Wahaji punya immortality dan sudah selesai dengan Hasklaw-nya juga, ini makin susah sih untuk menumbangkan ke arah Wahaji. 3 item lifesteal yang begitu powerful ditambah dengan Lord yang sudah enhanced saat ini menuju ke area bawah. Dan Violence, ketahuan dia conceal play. Dia gunakan mencoba untuk ngebeli waktu sebanyak mungkin, recall untungnya masih bisa untuk dilakukan. Oh, ini bencana untuk RRQ Sena. Yasbe mencoba untuk melakukan console gaming. Mereka menghilang di tengah keramaian dari pasukan RRQ Sena. Okta masih punya Black Juice. Yas mundur ke belakang. Hantaman benda tumpul. Okta still survive, tapi lihat benar-benar di zoning out dari seorang Pranata. Gak bisa ngedeal damage. Pranata ter-take down. 1 tukar 1. Dan ini bencana. Yasmin membalikan keadaan dan membawa game ini ke game yang ketiga. Tidak ada lagi power dari RRQ untuk bisa menyelamatkan diri dari seorang Wahaji.
karena Okta udah bakal coba diselesaikan dengan cukup cepat. Wah. Double kill dan wipe out for RRQ Senat. Ini Game wipe 3 out. Israel. Wipe out